mukminin. Siapa kaum mukminin waktu itu? Saya bertanya, siapa kaum mukminin waktu itu? Para sahabat. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, ancamannya apa? Nuwallihi ma tawalla. Sungguh kami akan membiarkan mereka larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang tidak mengikuti jalan sahabat, durhaka kepada Rasul, maka itu akibatnya. Dibiarkan larut dalam kesesatan, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Dan dipuji orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan pujian yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Yang dipuji sini para sahabat muhajirin dan ansar. Setelah itu dipuji lagi kelompok yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tiga ini semuanya mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Disiapkan untuknya surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Artinya siapa yang tidak mengikuti para sahabat dengan baik, dia tidak akan diridai, tidak disiapkan untuknya surga, tidak mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, tidak mendapatkan keberuntungan. Keharusannya. Karena itu sepakat para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, dan juga disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Sepakat para ulama tidak ada perselisihan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Bukan hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya wajib. Sesat seseorang kalau tidak mengikuti jalan sahabat. Ya. Karena itu ini adalah dasar keamanan. Dan banyaknya terjadi penyimpangan tatkala menyimpang dari jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak melihat bagaimana mereka, atau tidak melihat bagaimana para sahabat melakukan perkara agama. Sebab andai kata itu adalah agama, tentunya para sahabat sudah melakukannya. Sebab agama yang sampai kepada kita semuanya datangnya melalui jalannya para sahabat. Para sahabat yang mengambil dari Nabi, setelah mengambilnya para sahabat yang menyampaikan kepada umat setelah mereka. Ya. Terus hal tersebut berlanjut sampai ke zaman kita ini. Maka kalau kita tidak mengambil dari jalannya para sahabat, ini artinya kita telah jauh di dalam kesesatan, dan itu artinya kita akan berada di jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ini adalah suatu kewajiban. Dan perlu diingat, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalannya, dengan pemahamannya para ulama as-salaf. Inilah kalimat as-salaf, artinya sebenarnya itu. Ya. Salafi itu orang yang bernisbah kepada pemahaman salaf. Artinya dia ingin mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Itu artinya salafi. Jadi dari sini jangan dipahami bahwa salafi atau pemahaman salaf itu adalah suatu organisasi tertentu atau kelompok tertentu. Tidak. Dia adalah Islam yang hakiki yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan dijalankan oleh para sahabatnya. Siapa yang berislam dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat, maka dialah kelompok yang selamat, apapun warna kulitnya, apapun jenis negaranya, dari manapun asalnya, siapapun dia, maka dialah yang termasuk di dalamnya, bukan organisasi sama sekali, atau partai atau kelompok tertentu. Iya, atau kelompok tertentu. Menyuruh kaum muslimin supaya bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat, dan inilah kunci kebahagiaan hidup mereka. Karena itulah para ulama rahimahumullah ta'ala dari masa para sahabat sampai sekarang betul-betul menganjurkan umat supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Kenapa mereka lakukan ini?
Ini karena kasih sayang mereka kepada umat dan kecintaan mereka kepada umat. Sebab mereka sangat tahu bahwa umat ini tidak akan bahagia, tidak akan sejahtera kecuali tatkala mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah surian jalan para sahabat, para ulama salaf. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan hal tersebut. Iya. Jadi ini adalah kiat atau jalan yang ketiga di dalam di antara kiat untuk meraih kebahagiaan hidup, yaitu dengan berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, dari fondasi dasar yang merupakan tonggak kebahagiaan hidup seorang muslim di muka bumi, di dunia dan di akhirat, adalah dengan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa arti asalnya adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan antara sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, dia buat antara itu suatu perantara yang menghalanginya. Ya, itulah namanya takwa. Jadi kapan dia membuat perantara, membuat benteng yang menghalangi antara dirinya dan antara sesuatu yang dibenci oleh Allah, antara sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka itulah ketakwaan. Itu arti asalnya. Arti asal dari takwa itu. Ya, hakikatnya adalah menjalankan setiap perkara Allah Subhanahu, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah takwa. Dan ini termasuk kalimat yang sangat ringkas, mengandung makna yang sangat mendalam dan menyeluruh. Ya. Karena itu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dan kepada umat sebelum umat Islam, wasiatnya adalah wasiat supaya bertakwa. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian kami wasiatkan supaya kalian bertakwa kepada Allah. Supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Maka takwa adalah wasiat yang sangat agung dan perkara yang sangat agung yang harus dijaga oleh setiap muslim. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, maka dialah yang akan beruntung di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan untuknya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tak pernah dia sangka. Ini bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menelantarkannya, senantiasa diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan perkaranya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibuat perkara yaitu sebagai perkara yang sangat mudah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, akan digugurkan kesalahan-kesalahannya dan diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Furqan arti asalnya adalah pembeda. Namun para ulama ahli tafsir, sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menafsirkan Al-Furqan dengan dua penafsiran. Ada yang menafsirkan Al-Furqan bermakna An-Nasrah, pertolongan. Dan yang menafsirkan Al-Furqan bermakna An-Najah, keselamatan. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya Furqan, memberikan kepadanya keselamatan, pertolongan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan menggugurkan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, niscaya kalian akan diberikan dua bagian dari rahmatnya, dan kalian akan diberi petunjuk yang dengan petunjuk ini kalian berjalan. Ya. Dan Allah akan mengampuni kalian, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan tiga keutamaan. Subhanallah, kalau keutamaan tiga ini terkumpul pada hamba, maka dia adalah hamba yang paling bahagia. Seorang hamba kalau diberi rahmat oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka tidak ada kerugian untuknya kesengsaraan. Seorang hamba kalau senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah, diberi petunjuk, maka dia tidak akan sesat jalan dan tidak akan menempuh hal-hal yang bisa mendatangkan kecelakaan untuk dirinya. Ini kebahagiaan yang sangat besar. Tapi ingat, disebutkan hal tersebut bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ketakwaan inilah, dengan ketakwaan ini seorang hamba akan dimudahkan rizkinya. Sebagaimana yang kita baca tadi dari ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka, atau dibukakan untuknya jalan keluar dan diberi rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakumullahu kama yurzaqu at-tayr, kama tarzaqu at-tayr, taghdu bitana wa taruhu taghdu khimafa wa taruhu bitana." Kata beliau, andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki. Burung itu pergi di waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya, kelaparan, dan di waktu sore kembali dalam keadaan sudah berisi. Lihat, dia keluar untuk mencari bekal hari itu. Besoknya tidak ada bekal persiapannya, keluar ada lagi rezekinya. Besoknya ada lagi rezekinya. Kalau kalian memang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada suatu maksiat dia lakukan,
Karena ketakwaan kepada Allah dia tinggalkan hal tersebut, padahal banyak penghasilannya di situ. Ya. Maka Allah mengganti dia dengan yang lebih baik. Dia mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dia dengan lebih baik darinya. Dia yakini hal tersebut. Dan subhanallah, betul-betul banyak dalam hadis mengisahkan bagaimana pentingnya orang yang bertakwa kepada Allah dan bagaimana rahmat Allah turun tercurah kepada mereka karena ketakwaan mereka. Saya sebutkan di sini dua kisah. Dari sekian banyak kisah, dua kisah ini yang sangat menakjubkan. Yang pertama, kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Seorang berjalan di pematang, di ladang begitu. Tiba-tiba dia dengar suara dari langit. Perintah kepada awan. Wahai awan, mendunglah kemudian buat hujan, turunkan hujan. Kemudian alirilah sawah si Anu, anaknya si Anu, disebut namanya. Ya, pemilik ladang, pemilik sawah. Ya. Maka setelah itu orang ini melihat awan itu mendung, turun hujan. Hujannya tidak turun di banyak tempat, tidak turun tempat tertentu. Turun di bebatuan, ya namanya batu tidak menyerap air. Maka turun di bebatuan, mengalir oleh orang ini, ditelusuri aliran air. Aliran air itu tidak jatuh di sawah-sawah yang lainnya, cuma jatuh di satu sawah, satu ladang saja. Iya. Suatu perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana orang ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan perkaranya dalam keadaan sedemikian rupa. Ya. Perhatikan. Maka orang ini yang mendengar suara dari langit ini dan menyaksikan kejadian itu, ya, dia tentunya sangat ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang ini, sehingga dia betul-betul dimuliakan oleh Allah sedemikian rupa. Ya. Dia dapati di ladang itu ada seorang yang berdiri. Dia tanya, siapa nama engkau? Dia sebut namanya, saya adalah si Anu, anaknya si Anu. Persis nama yang dia dengar di awan tadi. Dari suara yang didengar dari langit tadi. Maka orang ini pun bercerita apa yang dia saksikan. Dia ingin tahu apa sebabnya kamu bisa mendapatkan keutamaan seperti ini. Katanya, saya setiap kali saya panen, hasil panen itu saya bagi 3. Sepertiga saya kembalikan ke tanah. Ya, maksudnya diberikan bibit lagi, tanahnya diolah lagi, ya ditanam lagi. Sepertiganya lagi saya sedekahkan, sepertiganya lagi saya ambil untuk diri saya. Cuma ini yang dia lakukan. Ringan sebenarnya, sepele di pandangan sebagian orang. Cuma luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa Allah kehendaki. Kisah yang kedua, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang saya ingat secara Imam Al-Bukhari, cuma kemungkinan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ada seorang, dia berhutang kepada saudaranya. Ya. Katanya, berikan saya harta, saya ingin membeli barang yang saya akan bawa berdagang ke negeri ini. Dia sebut nama negerinya. Dan negeri itu menyeberang laut. Ya. Nanti pada tanggal sekian, ya, waktu sekian, ada kapal yang pasti kembali ke negeri kita. Nah, di situ saya akan titipkan uangmu. Ya. Dia katakan seperti itu. Maka orang ini pun diberi pinjaman. Maka orang yang meminjamkan ini, sebelum dia meminjamkan, dia tanya dulu, sudah saya pinjamkan kamu, tapi berikan saksi. Ya. Siapa yang menyaksikan bahwa saya meminjamkan kamu? Maka orang ini berkata,
kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai yang menyaksikan. Ya. Ya sudah. Kalau begitu, nanti saya beri kamu uang, tiba-tiba kamu tidak bisa melunasi, siapa yang menjamin kamu bisa membayarnya? Maka orang ini kembali berkata, kafa billahi kafila. Cukuplah Allah yang menjamin. Sudah, kata yang punya harta, saya ridha. Sudah, bawa hartanya. Ya. Bawa hartanya. Maka dibawalah harta tersebut. Setelah berdagang orang ini, mau dikembalikan lagi uangnya, sampai ke hari yang ditentukan ternyata perahunya tidak ada. Iya. Atau ya, tidak ada, tidak berlayar. Saya kurang ingat sekarang, atau perahunya sudah berangkat. Walhasil, tentunya orang yang memiliki harta ini sangat membutuhkan hartanya pada hari yang ditentukan. Iya, pada hari yang ditentukan. Maka orang ini dengan kejujurannya dan kesungguhannya, betul-betul bertakwa ingin mengembalikan uang tersebut, apa yang dia lakukan? Dia ambil sebatang kayu bakar. Dia belah kayu tersebut, dia simpan uang itu yang dia pinjam, kemudian dia tulis surat di dalamnya. Disampaikan untuk orang yang dia pinjami. Katanya, saya ingin mendapatkan perahu, ini uang kamu, ambil, disebut namanya. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam kayu. Kemudian dia berkata, ya Allah, sesungguhnya saya meminjam uang dari saudaraku. Dia meminta kepadaku saksi. Saya berkata, cukuplah Allah sebagai saksi. Dia ridha akan saksi itu. Dan dia meminta kepadaku yang seorang yang menjamin. Saya berkata, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dia ridha akan hal tersebut. Maka ya Allah, kembalikanlah harta ini kepadanya. Dia lempar ke laut. Iya. Pada waktu yang ditentukan di negerinya, datanglah pemilik harta, pemilik uang itu, menunggu kapan yang datang, tidak ada. Dia ketemukan. Ya. Maka ketika dia berjalan, dia dapatkan kayu bakar, dia bawa ke rumahnya. Ya. Dia katakan dalam dirinya, mungkin bermanfaat untuk saya di rumah sebagai kayu bakar. Begitu dia belah, dia dapatkan harta tersebut beserta suratnya. Subhanallah. Kalau yang seorang punya kesungguhan, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melantarkannya. Allah tidak akan melantarkannya. Cuman kadang sebagian orang lemah keyakinan, ya, lemah keimanan. Kapan dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Ya. Dia menjaga perintah Allah, menjalankan perintah itu, menjaga larangan Allah dengan menjauhi larangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan memuliakannya. Ini di antara faedah dan kandungan dari ketakwaan. Karena itu, ikhwani fillah, sangat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang faedah dari ketakwaan itu dan bagaimana pentingnya takwa di dalam kehidupan seorang muslim sehingga ia hidup dalam keadaan tentram, damai, sejahtera, penuh dengan kebahagiaan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini di dunia, belum lagi di akhirat. Ya, belum lagi di akhirat. Orang yang bertakwa itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Ya. Tidak seorang pun dari kalian manusia kecuali akan melalui jembatan itu. Ya. Ini ayat penafsirannya ditafsirkan dalam hadis bahwa yang harus dilalui ini adalah jembatan. Jembatan yang disebut lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jembatan yang terhampar di atas neraka Jahannam. Kira-kira siapa yang bisa melaluinya? Ini diantara hal-hal gaib yang memberikan keimanan ke dalam hati seorang muslim dan membuat seorang muslim itu terpacu
untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhirat. Tidak ada yang melalui jembatan ini, ya, kecuali seorang melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang melaluinya cepat sekali seperti kilat, ada yang seperti angin cepatnya, ada yang dengan berlari, ada yang dengan berjalan biasa, ya, sesuai dengan kadar amalannya. Ya. Karena itu mempersiapkan bekal ini semua masuk dalam kategori keimanan, masuk dalam kategori ketakwaan. Ya. Maka dikatakan tidak ada yang mampu melalui jembatan tersebut, tidak seorang pun dari kalian manusia kecuali akan melalui jembatan tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini sudah merupakan ketetapan dari Rabbmu yang sudah diputuskan, tidak bisa berubah lagi. Pasti. Ya. Siapa yang selamat? Dikatakan thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi orang yang bertakwa yang disebut. Dengan keimanan dan ketakwaan, seorang muslim akan mendapatkan predikat sebagai wali Allah. Iya. Tidak benar orang-orang yang mengaku dirinya wali, ya, namun kerjanya di diskotik. Ya. Wali jenis apa ini? Ya. Tidak benar orang yang mengaku dirinya wali, tetapi kerjaannya berada di kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Siapakah wali Allah itu? Dikatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaikum wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak ada kesedihan. Wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman dan ketakwaan, dengan keimanan dan ketakwaan, ini adalah sebab terciptanya kebahagiaan pada suatu bangsa dan negara, kebahagiaan pada makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Andai kata mereka menegakkan Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka, maka sungguh mereka akan makan dari kepala mereka dan mereka akan makan dari kaki mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan bukakan untuknya berkah-berkah dari langit dan bumi. Janji dari Allah, kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ini diantara kiat untuk meraih kebahagiaan. Kemudian yang lainnya, dan ini saya kira yang ke-5 ya. Waktu jam berapa? Di antara kiat untuk meraih kebahagiaan hidup adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Iya. Berbuat baik kepada sesama makhluk ini akan mewariskan rasa cinta kepada makhluk yang lainnya. Kalau rasa cinta tertanam kepada makhluk yang lainnya dan makhluk yang lainnya cinta kepadanya,
maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman yang dengan sendirinya mereka akan bahagia tanpa ada gangguan. Ya. Sebab dimaklumi di dalam kehidupan bahwa banyaknya perselisihan dan banyaknya permusuhan ini tidak akan menyebabkan seorang itu tenang. Karena itu, nas-nas secara umum di dalam syariat memuji orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'murukum bil adil wal ihsan wa ita'i bil qurba. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, ya, berbuat baik, dan ita' bil qurba, memberi kepada karib kerabat. Jadi perintah berbuat ihsan. Kata para ulama, ihsan ini berlaku umum dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Karena itu orang-orang yang muhsin, mereka masuk dalam cakupan yang sangat meluas. Kadang berbuat baik kepada makhluk dan kadang muhsin, artinya dia adalah orang yang berbuat baik dalam ibadahnya dan paling baik dalam peribadatan. Nah, itu tingkatan dari tingkatan keimanan yang paling tinggi adalah derajat al-muraqabah, derajat al-ihsan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yaitu kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat engkau. Iya. Ini antara bentuk ihsan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya nah, walladzina hum walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan, ya, yang disebut di akhir surah An-Nahl. Dan di dalam beberapa hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk. Orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk. Jangankan kepada sesama manusia, ya, kepada binatang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan kebaikannya. Selama manusia sangat banyak sekali tuntunan, ya, dalam berbuat baik. Kadang tuntunan itu berupa berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tetangganya. Ya. Dan kadang berbuat baik kepada makhluk itu adalah dengan bersedekah. Kadang berbuat baik kepada makhluk adalah memberikan santunan kepada saudaranya yang lain. Ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan baik ini tunjukkan antara sesama makhluk dan antara sesama manusia. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan beberapa hadis keutamaan berbuat baik kepada binatang dan hewan. Sampai di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan kisah bahwa ada seorang perempuan baghi, ya, seorang perempuan pelacur. Ia berlalu melalui sebuah sumur dalam keadaan sangat haus. Maka perempuan ini pun turun, kemudian minum dari sumur. Setelah itu dia naik, dia temukan ada anjing yang mengitari sumur dalam keadaan menjulurkan lidahnya, sangat kehausan. Maka perempuan ini kembali turun, kemudian memenuhi kondainya dengan air, dibawa ke atas, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, maka perempuan ini pun diampuni karena hal itu. Perhatikan, diampuni karena berbuat baik kepada makhluk. Dan ini juga terjadi, iya, kepada seorang yang lain, seorang lelaki yang berjalan dengan kisah yang sama. Dia turun minum, kemudian dia naik, dia ketemukan anjing,
kemudian dia penuhi sepatunya, diminumkan ke anjing. Kemudian di sini ada tambahan satu poin dalam hadis yang Nabi SAW bersabda atau ditanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap makhluk yang bernyawa kita perlakukan seperti itu, berbuat baik kepadanya kita mendapat pahala?" Kata beliau, "Iya, setiap makhluk yang bernyawa kalian perlakukan baik seperti itu, kalian mendapatkan pahala. Kalian mendapatkan pahala." Karena itu seorang nabi pernah ditegur. Iya. Pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nabi ini duduk di bawah pohon, tiba-tiba dia digigit oleh seekor semut. Begitu digigit oleh seekor semut, semut ini dibunuh, kemudian dia cari dari mana jatuhnya semut ini. Ya. Dilacak, ketemu sarangnya, kemudian dibakar sarangnya. Maka diwahyukan kepada nabi ini, apakah karena kamu disakiti oleh satu dari makhlukku, kamu membinasakan satu umat penuh yang mereka itu bertasbih kepada Allah? Iya. Teguran. Sebab seluruh makhluk itu bertasbih. Iya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihah. Tidak ada satu pun kecuali bertasbih kepada Allah, memujinya, tapi kalian tidak memahami tasbihnya. Iya. Bukan cuma makhluk bernyawa aja bertasbih, batu-batuan pun bertasbih, segala sesuatu bertasbih. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan di antara batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Iya. Dan disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu a'lamu hajaran bi Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ath." Saya mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum saya diutus sebagai nabi. Ya. Jadi nabi ini ditegur karena ia membinasakan atau membakar sarang semut, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Ya. Ini dari syariat para nabi sebelum kita, akan tetapi di dalam syariat kita ini tidak ada yang menghapusnya. Ya, tidak ada yang menghapusnya, maka itu terhitung sebagai syariat kita sepanjang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menceritakannya kepada kita. Demikian. Maka berbuat baik kepada makhluk ini termasuk salah satu kiat seorang itu bisa meraih kebahagiaan di dalam kehidupan. Ya, bisa mencapai ketentraman di dalam kehidupannya. Selain dari itu, juga akan menghilangkan berbagai macam penyakit di dalam hati, penyakit kikir, penyakit dengki, ya, benci atau hasad kepada saudaranya, dan selain dari itu, dari penyakit-penyakit yang bisa membahayakan hati seorang muslim, bisa menyebabkan seorang muslim itu tidak senang dalam kehidupannya. Tiap kali dia mendapatkan gangguan dari yang lainnya, akhirnya dia makan hati karena itu, ya, akhirnya tidak mendapatkan ketentraman. Ya, seorang kali diperlakukan tidak baik, dia berbuat kebaikan untuknya, maka akan dia rasakan kesejukan di dalam dadanya. Ya. Orang yang diperbuat baik, kalau dia tidak menerima tetap tidak baik, itu urusan dia. Tapi dia sendiri hendaknya senantiasa menjaga ketentraman hatinya. Sebab ketentraman hati itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibanding dengan sesuatu apapun. Tidak bisa dinilai oleh sesuatu apapun. Iya. Banyak orang punya harta. Ya. Punya harta. Tapi kelihatannya orang yang tidak bahagia. Iya. Dengan harta yang banyak itu, dia punya ketentraman dalam hati. Iya. Nah, dan di sini letak keindahan syariat kita mengatur seluruh hal tersebut. Ya, wallahu taala alam. Mungkin sementara saya cukupkan sampai sini. Antara kiat dan jalan untuk meraih kebahagiaan dalam hidup adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah tafwidul amr
menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil asbab, dengan menjalani sebab-sebab. Iya. Yang secara umum pada tawakal itu ada 3 rukun. Yang pertama, seorang dikatakan tawakal apabila dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Yang kedua adalah dia menjalani sebab. Dan yang ketiga, setelah terjadinya sesuatu, dia tidak memandang ke sebab. Seseorang kalau ingin selamat berkendaraan di jalan, maka dia harus menghindar dari arah kendaraan yang lainnya, atau kalau ada sesuatu yang menghambat di jalan, dia hindari. Ini namanya menjalani sebab. Ya. Tidak dikatakan seorang tawakal, sudah saya serahkan kepada Allah, mudah-mudahan saya diselamatkan. Tapi ada mobil lewat, dia sikat dari depan. Ya. Atau dia berjalan searah dengan berlawanan dengan mobil tersebut. Ya. Ini bukan dikatakan tawakal. Tapi kapan dia mengambil sebab, dia jalani, dia berusaha untuk berjalan, ya, mencari keselamatan. Nah, ini dia dikatakan tawakal. Dan setelah dia selamat, maka jangan dia melihat kepada sebab. Jangan mengatakan ini tadi saya selamat karena saya pandai menghindar dan seterusnya, enggak. Tapi ya memuji Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Demikian pula orang yang ingin sembuh dari penyakitnya. Ingin sembuh dari penyakitnya, tidak dikatakan dia bertawakal kalau dia berkata, saya akan memakan obat ini, dengan obat ini saya sembuh. Tidak, tetapi dia harus menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dan juga tidak boleh kalau dia katakan, sudah saya serahkan saja kepada Allah, mudah-mudahan saya disembuhkan. Tapi dia tidak ada usaha untuk mengambil sebab supaya dia sembuh dari penyakitnya. Iya. Misalnya dia telah menyerahkan perkaranya kepada Allah, dia mengambil sebab minum obat sehingga dia sembuh. Setelah dia sembuh, maka jangan dia melihat kepada sebab. Apa sebab di sini? Obat. Jangan melihat mengatakan bahwa obat ini menyembuhkan saya, tapi dia harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Meninggalkan sebab itu merusak tawakal. Iya. Merusak tawakal. Dan bersandar di atas sebab ini membahayakan akidah. Dan mengambil asbab sudah merupakan ketentuan dan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam ketika kaumnya akan dibinasakan, beliau diperintah apa? Membuat perahu, sebab supaya beliau selamat. Dan Allah Maha mampu menyelamatkan beliau tanpa membuat perahu. Tetapi ini sudah merupakan ketentuan dari Rabbul Alamin, harus menjalani sebab. Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa alaihi salam, ketika beliau dalam keadaan akan melahirkan, diperintahkan untuk bersalin di bawah pohon korma. Maka diperintah dalam ayat, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqitu alayki rutban jamia. Dan goyangkanlah ranting atau pelepah pohon korma itu, akan berjatuhan nanti korma-korma yang siap untuk dipetik. Ya, pohon korma kalau digoyang secara akal sehat, itu kalau pernah lihat pohon korma, walaupun di bawah digoyang, ditendang atau di apa, tidak akan jatuh buahnya di atas. Iya. Dipahami?
Tapi di sini diperintah untuk mengambil sebab. Walaupun hal tersebut tidak, tapi diperintah untuk menggoyangkan sebagai sebab untuk jatuh. Sebab ini sudah merupakan ketentuan dari Rabbul Alamin. Maka ini secara umum makna tawakal di dalam syariah. Ya. Bukan tawakalnya sebagian orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada tarekat atau sufi, yang mengatakan bahwa kita sandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya. Ini punya kandungan mendalam, ya, dan seterusnya. Ini keluar dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling baik. Beliau pergi perang bawa pedang juga. Ya. Beliau memakai topi besi. Beliau memakai baju besi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah manusia yang paling baik. Ya. Mengambil sebab, juga mengambil sebab untuk selamat. Beliau beribadah kepada Allah. Nah, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, kalau sudah sampai ke tingkat ma'rifat, ya sudah gugur kewajiban salat, dah salat lagi, dah puasa lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, di hari beliau meninggal, itu masih sempat keluar salat berjamaah. Dipatah oleh Ali bin Abi Thalib dan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau adalah manusia yang paling baik, Rasul Allah yang membawa agama ini. Ya. Tawakal di antara salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk supaya bertawakal kepadanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah engkau kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan mati. Dan Allah terangkan bahawa tawakal tersebut bisa mendatangkan berbagai macam keutamaan. Siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya dari segala sesuatu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Iya. Dan orang-orang yang beriman dibukakan berbagai macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tatkala ia bertawakal kepada Allah. Ketergantungannya kepada Allah betul-betul kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan di suatu peperangan